Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan memperbaiki TV merek Sukira 14 inch ya, dengan kerusakan seperti ini. Nah, jadi kalau pertama kali kita nyalakan dia gambarnya pendek ya, lalu perlahan dia membesar tinggi ya, membuka lebar ke atas dan ke bawah. Kalau kanan dan kirinya normal, dan ada gelombang, ada bergelombang. Kemudian volumenya udah full. Kita akan coba besarkan dari receiver, apakah tetap suaranya pelan. Ini jadi suaranya pelan teman-teman ya. Nah, full juga, sudah kandas full. Nah, namun suaranya kecil. Untuk itu, jadi apa penyebabnya kita akan lihat setelah casing boxnya kita bongkar nanti ya. Jadi mohon sabar ya, lagi dibuka boxnya teman-teman sama teman kita nih, asisten kelas kakap yang udah bantu kita ya tiap harinya malang buana melalui perjalanan panjang kalau job di luar. Artis YouTube. Nah, jadi untuk kasus seperti ini kita akan lakukan pengukuran khususnya pada tegangan B+ teman-teman ya, karena biasanya kalau keadaan TV-nya rusak seperti ini itu seperti kurang arus, makanya juga suara juga jadi pelan. Ini biasanya kemungkinan besar tegangan B+ nya lagi bermasalah teman-teman. Kalau elko sih sepertinya masih oke, masih baru nih. Bisa jadi kerusakannya disebabkan oleh trimpot nih. Namun untuk memastikannya tegangannya bermasalah atau enggak, kita akan ukur saja ya. Kita balik mesinnya. Nah, sekarang teman-teman kita akan hidupkan TV-nya, lalu kita akan ukur tegangan B+ nya, karena kalau sudah seperti ini kerusakannya, kita patut curigai tegangan B+ nya mungkin mengalami penurunan tegangan ya. Nah, ini kita nyalakan TV-nya, kita akan ukur tegangan B+. Ternyata tegangan B+ nya 102 volt teman-teman, 102,5 volt ya. Ternyata masih normal. Kalau untuk ukuran TV 14 inci seperti ini, kurang lebihnya 100 voltan juga masih bagus ya, masih normal. Kemudian tegangan untuk vertikal di kaki elko 100 UF 50 volt, terukur ini dia 25 volt. Artinya VCC yang masuk ke IC vertikal ini masih oke. Vertikal out di pin yoke-nya
11, kemudian untuk tegangan PCC 5 volt yang ke IC chroma ya, kita telusuri sebentar. Oke, nah ini dia kakinya di IC L7805. ini harusnya 5 volt ya. Nah, di sini ternyata tinggal 3,8 teman-teman. Sepertinya ada yang drop di sini. Hilang 1,2 volt ya. Karena normalnya ini harusnya sekitar 5 volt atau mendekati 5 volt. Kita akan telusur terus jalurnya ke belakang. Oke. Nah, di sini di regulator 12 voltnya ini tinggal terukur 8 volt teman-teman. Ini biasanya normal sekitar 12 sampai 15 volt ya. Ini hanya 8 volt. Berarti untuk kecurigaan kita pada tegangan B plusnya itu kita batalkan. Kemungkinan besar kerusakan ada di jalur ini, jalur yang memasok VCC ke IC chromanya. Ini IC chromanya menggunakan TB1238N atau A tadi ya, saya kurang lihat. Jadi ini sepertinya tekor tegangannya 1238 AN. Jadi kerusakan seperti ini memang harus hati-hati ya teman-teman, karena kalau tidak hati-hati kita langsung babat aja, kita bisa tertipu. Karena kalau untuk teman-teman yang mungkin baru belajar, kerusakan seperti ini mungkin dikira kerusakan pada rangkaian vertikal ya, karena memang kalau dari gambarnya tadi memendek. Namun kalau kita ukur ternyata vertikalnya masih oke, dan ternyata di bagian tegangan 12 volt menuju ke 5 volt ke IC chroma ini yang tekor. Tekornya tegangan 12 volt yang supply ke IC 7805 sebagai PCC untuk IC chromanya ini mengakibatkan daya kerja IC chromanya jadi terganggu ya, karena di IC chroma ini juga nanti ada vertikal RAM, VRAM, dan juga pin vertikal lainnya. Jadi kalau IC vertikalnya rusak, pin-pin yang mengoperasikan ke rangkaian vertikal ini juga jadi terganggu, sehingga gambar yang ditampilkan jadi seperti itu. Untuk masalah suara bisa juga, karena di IC chroma ini juga ada suara ya, yang mengatur suara. Jadi kalau pasokan yang mengatur suara ini lemah, mengakibatkan daya kerja IC ini juga jadi lemah, sehingga tidak bisa lagi mengontrol secara normal rangkaian-rangkaian yang di drive-nya ya, atau yang di kontrolnya. Dan oh ya, satu lagi saya tambahin, jadi kalau untuk kerusakan vertikal atau di rangkaian vertikal itu biasanya tidak berpengaruh ke bagian suara ya. Kemudian begitu juga kalau kerusakan pada suara sebenarnya tidak berpengaruh ke bagian vertikal.
Jadi seperti itu. Jadi kalau ini sekali rusak 2 yang dihasilkan dari kerusakan ini ya. Jadi kemungkinan besar memang kerusakan ada di jalur 12 volt menuju 5 volt ke VCC IC Chroma. Karena tadi yang tekor pada regulator 12 volt, maka langsung saja kita ukur dulu diodanya, terutama ya, dioda untuk 12 voltnya. Nah ini dia, salah, ini dia. Nah masih oke diodanya, probe merah di kaki katoda dioda dan probe hitamnya di kaki anoda. Masih ada nilainya di antara angka 10 dan 5 ya, skala tester kali 1. Ini menandakan diodanya kemungkinan besar masih oke. Dan langsung saja kita langsung ke elko. Elko nya terkadang ada yang memakai 470 16, 470 UF 25, 1000 UF 16 atau 1000 UF 25. Nah, ini dia. Belum lepas ya. Bentar. Nah ini dia elko nya. Jadi elko nya menggunakan nilai 470 UF 25 volt teman-teman. Jadi kita akan ukur, kita bisa gunakan multi tester analog. Ini yang biasanya umum digunakan buat teman-teman semua ya. Jadi ini kondisinya kalau dari fisik masih oke. Namun kita harus lihat menggunakan multi tester analog ini. Ini skala kali 10 ya teman-teman. Karena yang diukur 470 UF. Mulai 100 sampai 1000 itu pengukurannya di skala kali 10. 100 UF sampai 1000 UF, skalanya dikali skala kali 10 ya. Nah ini kelihatannya kurang bagus elko nya teman-teman. Kalau elko yang masih bagus itu harusnya naik jarum tester ini sampai di angka 4,7 ya. Ini skalanya 1 sampai 10. Ini 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ini skalanya. Jadi karena dia 470, harusnya normalnya di angka 4,7. Ini perhatikan. Ini hanya naik sedikit. Di angka 1 juga tidak nyampe ya. Kalau angka 1 ini artinya 100 ya. Kalau 2 200, 3 300, 4 400. Jadi 4,7 470. Nah, ini artinya elko nya memang bermasalah teman-teman. Inilah yang mengakibatkan tegangan 12 voltnya jadi tidak keluar normal, hanya keluar tadi sekitar 8 volt ya. Sekarang saya sudah punya yang baru ini teman-teman. Kita akan bedakan dengan yang rusak tadi. Skala tetap sama kali 10 dan kita akan hitung. Nah perhatikan, ini kita ukur skalanya kali 10 dan jarum tester naik di angka 4 lebih ya. Ini menandakan bahwasanya elko nya ini masih dalam keadaan bagus.
Jadi kalau teman-teman punyanya tester analog, jadi begitu cara mengukurnya ya. Namun bagi teman-teman yang menggunakan alat bantu ukurnya mungkin dengan ESR atau multitester digital, itu lebih bagus lagi. Cuma karena umumnya kebanyakan rekan-rekan user menggunakan tester analog sebagai alat ukurnya, maka itu tadi contoh untuk mengukur sebuah elko. Walaupun tidak begitu akurat, namun multitester analog ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur elko. Mengingat kalau kita beli alat ukur akurat ESR atau multitester digital itu harganya cukup mahal, maka kita gunakan alat ukur yang seadanya namun bisa membantu kita dalam perbaikan. Nah, kita akan nyalakan kembali dan akan kita lihat hasil pengukurannya. Oke, kita nyalakan TV-nya. Nah, langsung kita ukur pada tegangan 12 voltnya. Ini terukur 14,8 teman-teman. Ini masih normal ya, karena pasokannya bisa saja 12 sampai 15 volt, itu masih dalam hitungan aman. Langsung ke ICA L7805 nya. Nah, sekarang terukur 4,9 volt, artinya mendekati 5 volt. Ini udah masih dalam normal ya. Itu kita akan lihat hasil gambar dan suaranya. Saatnya sekarang kita akan coba nyalakan TV-nya dan kita akan lihat hasilnya bagaimana ya. Nah, suaranya sudah ada. Tadi nggak ada ya. Tadi pelan, ini sekarang masuk kuat dan gambarnya sudah tidak mendek ya. Tadi mendek, sekarang sudah normal. Tadi kasus pertama mendek, kemudian suara tidak kuat atau pelan, kemudian setelah beberapa saat gambarnya melar, meninggi. Sekarang sudah normal dan tersangkanya ternyata elko 470UF 25 volt di tegangan 12 voltnya. Bagi para penumpang yang hendak kembali ke Indonesia atau ke Jakarta setelah melakukan jadi demikianlah teman-teman, kondisi kesehatan semoga saja bermanfaat buat kalian semuanya, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.